Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Sehat semua hari ini? Ada yang lagi sakit mungkin? Nggak ada, sehat semua ya. Berarti siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini kan? Oke. Siapa yang tadi belum sarapan? Ada? Sudah semua? Sudah ya? Ingat ya, Anda juga perlu ingat bahwa waktu Anda makan dengan aktivitas berat Anda itu jaraknya 2 jam. Jadi kalau bisa pagi Anda makan, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Nanti setelah olahraga atau siang makan siangnya nanti Anda boleh makan lebih banyak lagi. Ya, yang penting pagi itu tetap sarapan walaupun cuma sedikit, tapi tetap sarapan ya. Bagus, kalau Anda sudah pada sarapan berarti sudah siap. Semoga tidak ada yang sakit dan tidak ada yang sakit pada saat mengikuti pelajaran nanti ya. Ingat protokol kesehatan, masker itu sudah harga mati ya. Kemana-mana itu selalu pakai masker, apalagi kalau Anda lagi keluar. Makanya tetap dijaga, ada 5M ya, 5M. Ingat dalam menjaga protokol kesehatan, yang pertama adalah memakai masker, kemudian kedua mencuci tangan, 3 menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Oke, saya absen dulu ya untuk jumlah siswanya. Yang pertama Dava Andika, ada? Angkat tangan ya Mas ya. Kemudian Kalista Nasya, ada. Kemudian Faris Abdullah, iya. Kemudian Denny Irsyad, hadir. Nilna, hadir. Kemudian Rosa, ada. Ridwan Kamil, ada? Nggak ada? Sakit? Ada surat nggak? Nggak ada? Atau ada surat? Nggak ada surat? Nggak ada keterangan? Oh, nggak ada keterangan, berarti Ridwan tanpa keterangan. Kemudian Ulis, ada. Nurul Azmi, hadir. Ya, Muhammad Amru Hadafi, ada. Kemudian Rian Abdullah, nggak ada? Nggak ada juga. Ada surat tadi, kayaknya ada surat satu tadi. Rian, belum saya buka. Tapi Rian ada keterangan berarti ya? Rian. Bisa jadi sakit. Nah, saya belum tahu, nanti saya buka dulu. Oh ya, ini satu lagi. Faizun, mana Faizun? Ya, ya. Yang di depan malah lupa ya. Oke, Faizun hadir. Oke, ada 2 orang yang tidak masuk tanpa keterangan. Satu tanpa keterangan mungkin ya, ada surat izin. Kemudian tadi satu Ridwan yang mungkin dekat rumahnya, mungkin bisa ya mencari tahu, atau mungkin ya barangkali dia sakit atau apa kan ya, kasihan. Jadi nanti di yang dekat rumahnya mungkin ya bisa mencari tahu informasi tentang Ridwan tadi ya. Ridwan ya, kalau Rian ada surat tadi sama. Baik, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, dipimpin ketua kelasnya Mas Denny. Silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Marilah kita sebelum melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kita dulu berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Biasakan untuk memulai suatu hal kita harus berdoa dulu. Doa menurut cara kita masing-masing ya. Dasar negara kita adalah Pancasila, betul. Sila pertama, siapa yang bisa tahu? Siapa yang mau jawab? Sila pertama, silakan Mas. Ketuhanan yang Maha Esa, betul. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagus. Sila ketiga, siapa? Ada yang tahu? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang keempat, ya Mas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Materi yang minggu kemarin tentang softball, Anda gimana? Sudah jelas ya?
Nggak ada pertanyaan ya? Masih bingung? Kalau bingung bisa lihat video lagi, video pembelajaran saya. Silakan Anda pahami. Mungkin kemarin Anda masih bingung karena di softball itu ada beberapa istilah-istilah. Nah, kemarin yang belum saya berikan kepada Anda itu istilah-istilah yang ada di dalam softball ya. Ada bat, ball, kemudian ada pitcher. Pitcher itu adalah orang yang melempar, pelemparnya itu namanya pitcher. Yang menangkap namanya catcher. Anda pernah lihat ya di olahraga softball itu orang yang begini pakai helm pelindung, kemudian pakai body protector, ya di belakang pemukul. Pemukulnya di sini siap, di belakangnya ada orang begini. Pernah lihat ya? Nah itu namanya catcher. Bola datang kalau tidak bisa dipukul maka dia yang menangkap. Ya, jelas ya? Catcher, catch. Catch itu berarti apa? Catch itu artinya apa? Bukan catch. Catch itu menangkap. Ya kalau cat itu Menangkap. cat, Melempar. ngeong. Cat itu artinya apa? Kurang ngerti. Waduh, anak sekarang. Cat itu kucing. Kalau catch itu menangkap. Cat. Ya, cat. Cat. Kucing. Cat, kucing. Temannya siapa? Lawannya cat itu siapa? Mouse. Cat and mouse, Tom and Jerry. Ya, paham? Kamu yang dibikinin apa sih, Mas? Belum fokus kayaknya, belum minum ini ya. Oke, paham ya? Jadi itu ada beberapa istilah yang ada di dalam softball. Jadi kalau misalnya Anda masih bingung, Anda bisa lihat video pembelajaran saya lagi di YouTube. Nanti Anda bisa sambil menghafalkan. Iya. Bedanya baseball sama softball apa sih, Pak? Bedanya baseball sama softball itu ya. Yang beda itu bolanya. Softball bolanya agak besar, baseball bolanya agak kecil. Batnya juga agak sedikit berbeda dan itu sistem permainannya agak berbeda. Nanti baseball akan kita bahas ya. Sementara kan kemarin kita baru bahas softball. Nanti baseball hanya sekedar pengetahuan, tapi yang nanti akan kita praktekkan adalah softballnya. Karena kebetulan materi yang ada di SMA itu adalah softball. Baseball itu nanti akan saya kenalkan tentang baseball. Ya, next. Oke. Jelas ya tentang materi kemarin kita sudah selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang roll depan. Ya. Kita akan belajar di materi senam lantai, roll depan atau guling depan. Ya, tekniknya seperti apa? Nanti kita akan saksikan lewat video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Sebentar. Tugas Anda adalah memperhatikan video ini dan kemudian menganalisis bentuk dari teknik dasar roll depan yang saya setelkan, ya, yang saya putar, ya. Coba dianalisis baik-baik. Anda pahami dulu baik-baik. Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah video tentang teknik roll depan yang benar, karena nanti ada dua video yang akan saya setelkan, yaitu tentang teknik roll depan yang benar dan nanti teknik yang salah. Ya, jadi Anda harus menganalisis betul dan memahami tentang ini. Ini sekarang yang setelkan adalah untuk teknik roll depan yang baik. Ya, tutorial melakukan roll depan. Posisi awal 1, 2 tumpuan. Yang ketiga kepala masuk. Nah, ini bisa langsung berdiri kalau medianya adalah matras yang datar, ya. Nah, ini cara melakukannya. Itu bentuk jadinya seperti tadi. Awalannya kedua kaki rapat. Kemudian ya ini yang kedua dibuka selebar bahu ya, tangan menumpu pada matras tadi. Kemudian tengkuk jatuh terlebih dahulu. Ya. Kemudian ini tungkai lurus. Ya, pada saat Anda lihat, yang mendarat di sini itu bukan kepalanya. Tapi yang mendarat adalah tengkuk atau leher bagian belakang. Itu untuk menghindari rasa sakit yang berlebihan. Dan nanti kalau Anda menggunakan kepala, pasti nanti jatuhnya nggak nyaman. Ya. Jadi kalau misalnya yang jatuh adalah tengkuk duluan, nanti otomatis badan Anda akan mengguling ke depan. Ya. Ini tungkai diusahakan lurus seperti ini. Ya. Nah, lututnya disentuhkan dada. Sebenarnya kalau misalnya sentuhkan dada agak susah,
Tapi kalau misalnya yang penting lututnya adalah dipegang, ya, biar tidak terbuka dan Anda tidak menjadi labil, tapi stabil, diem seperti itu, ya. Nah, ini kembali ke posisi semula. Nah, ini tangan menempel. Ingat, yang menempel itu bukan jarinya, tapi telapaknya, ya. Telapaknya nempel seperti ini. Bisa lihat, telapaknya nempel semua, bukan jarinya. Soalnya kalau patah tumpuan ini bahaya, karena ada 2 engsel di sini, nanti bisa patah juga. Ya, kalau untuk menumpang berat badan Anda nggak bakalan kuat, ya. Nah, ini seperti itu. Ini bentuk jadinya, ya. Oke, jelas? Nah, ini teknik yang betul seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat teknik yang salah. Ya, untuk teknik yang salah, video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai kalangan dalam guling. ini kesalahan. Berarti ini contoh kesalahan. Berarti nanti ada yang salah, ada yang benar. Nanti akan ditandai di situ, ya. Berikut ini kesalahan dalam guling cepat. Pertama, tumpuan tangan tidak tepat, terlalu lebar. Nah, ya. Kalau tangannya terlalu lebar lebih dari bahu, maka nanti akan ada efek sampingnya kesalahan itu. Terlalu sempit, Atau terlalu sempit. terlalu jauh, atau terlalu dekat dari ujung kaki. Nah, itu lihat, ya. Ini yang salah. Salah. Nah, ini posisi yang betul seperti ini. Ya, tangannya itu apa namanya? Sejajar, ya. Ya, kaki lurus. Tumpuan tangan tidak seimbang. Nah, ini banyak terjadi di perempuan ini biasanya. Karena tangannya tidak seimbang, miring satu, akhirnya apa? Rollnya jatuhnya ke samping seperti ini. Nah, kan tidak lurus di matras. Karena salah satunya tumpuannya itu tidak imbang. Atau ini tadi Anda lihat, ya, kepalanya tidak nempel sama sekali. Nah, ini contoh yang di bawah yang betul. Nah, tengkuk yang nempel. Ketiga, tidak mengangkat panggul ke atas. Nah, ini kepala. Ah, ya, kepala yang nempel. Nah, Keempat, kelihatan ya teknik yang benar yang mana, yang salah yang mana, ya. di antara kedua lengan. Nah, ini kepalanya yang mendarat, kepalanya, bukan itu. Bukan tengkuk tapi kepala. Nah, ini salah juga. Kelima, sebelum bahu mengenai matras, badan sudah mengguling ke depan. Nah, itu juga salah. Itu kayak loncat indah, ya, malah, ya, itu, ya, menyerupai loncat indah malah itu. Keenam, saat mengguling ke depan, tangan tidak tepat memeluk lutut. Nah, akhirnya nggak bisa lurus, jatuh lagi. Ya, itu contoh-contoh yang salah. Sekarang kamu bisa melihat tadi, bisa menilai dari video yang tadi saya berikan. Video yang betul, yang pertama tadi, teknik yang betul seperti itu. Tadi yang kedua, video yang kedua adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan roll depan. Dan itu yang harus Anda hindari, ya. Jadi Anda sudah melihat, pahami betul-betul tadi videonya. Jadi nanti Anda jangan sampai melakukan hal-hal yang ada di video yang kedua tadi. Jelas, ya? Oke. Sekarang Anda lihat, coba perhatikan baik-baik. Untuk bahan ajar materi ini, senam lantai. Ya, untuk materi bahan ajar senam lantai guling depan. Ya, kompetensi dasarnya yang harus Anda pahami, ini yang harus saya terapkan kepada kalian sebagai siswa adalah menerapkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas olahraga senam lantai, ya, untuk menghasilkan koordinasi yang baik.
Itu kompetensi dasarnya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu mempraktekkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas olahraga senam lantai untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Ya, ini yang istilahnya menjadi dasar saya untuk mengajarkan materi ini. Tujuan pembelajaran ini nanti adalah siswa kalian nanti mampu menganalisis teknik sikap awal. Ya, tadi ada teknik beberapa ya. Anda lihat sikap awal. Yang kedua adalah teknik tumpuan di atas matras, tangannya. Ya. Nanti Anda bisa menganalisis ini dalam bentuk tulisan yang Anda bisa tuangkan dalam LKPD yang nanti akan saya bagikan kepada Anda. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menganalisis teknik gulingan saat menggulingnya, saat berguling ke depannya itu. Dan yang keempat adalah mampu menganalisis rangkaian gerakan. Berarti rangkaian dari awal sampai akhir Anda harus bisa menganalisis itu, memahami itu. Kemudian Anda yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran untuk praktiknya, untuk KD yang kedua adalah mempraktekkan teknik keterampilan sikap awal. Ya, Anda bisa mempraktekkan. Kalau tadi Anda hanya menganalisis, sekarang KD yang kedua Anda harus bisa mempraktekkan sikap awalnya. Ya, kemudian yang nomor 6 Anda bisa mempraktekkan tumpuannya. Yang nomor 7 Anda bisa mempraktekkan teknik gulingannya. Kemudian yang ke-8 adalah rangkaiannya jadi satu. Ya. Jadi ini prakteknya sekarang. Kalau tadi itu hanya untuk menganalisis. KD1 itu Anda menganalisis, memahami tentang tekniknya. Kalau untuk KD yang kedua Anda harus bisa mempraktekkan, dan diharapkan tujuannya adalah Anda mampu mempraktekkannya. Ya, guling depan adalah aktivitas tubuh dengan cara membulatkan badan sedemikian rupa sehingga berguling ke arah sisi yang lain. Dengan posisi badan mengguling atau menggelinding ke depan membulat seperti bola. Ya, tahu ya roll depan itu? Saya rasa ini materi dari Anda mulai SD sampai SMA. Saya hanya mengingatkan kembali dan mengecek kembali kemampuan Anda tentang teknik roll depan di SMA ini. Kemudian sikap yang harus diperhatikan, nah tekniknya tadi ya, yang pertama sikap awalan, yang kedua keseimbangan badan, kemudian tengkuk harus menempel pada matras, ya ini yang perlu, ini yang penting. Kalau tengkuknya nggak nempel di matras, maka nanti macet, nggak bisa berguling, pasti sih beda hasilnya ya. Kemudian kepala menunduk hingga dagu menyentuh dada. Itu ya. Nunduk, teknik yang ketiga. Nah, ini untuk melakukan roll depan dengan benar, Anda harus bergerak dari titik awal menjadi roll dan kembali pada kaki dalam satu gerakan. Jadi satu rangkaian gerakan. Itu ya. Ya, manfaatnya ini ya, melatih mata, melatih kekuatan dan sebagainya. Ya, nanti Anda bisa saya kirimkan di classroom untuk PPT ini, bisa Anda pelajari nanti. Kemudian ini cara melakukan guling depan. Roll depan dilakukan dengan cara berguling ke depan dengan sikap awal jongkok atau dengan sikap awal berdiri. Ya, ada dua kan? Ya, dua itu nanti akan kita pelajari. Olahraga ini sebenarnya mudah dilakukan, tapi harus sesuai teknik yang benar. Ya, agar tidak membahayakan atau menimbulkan cedera. Ingat, kalau Anda serius, insya Allah tidak akan ada cedera. Ya. Kemudian ini rangkaiannya, Anda bisa lihat gambarnya hampir sama dengan yang di video tadi ya. Ya, ini gerakan awal dengan posisi awal jongkok. Nah, ini kemudian yang berdiri sekarang, dari posisi berdiri, roll, kemudian berdiri lagi. Ini kalau dibantu, bantunya seperti ini ya. Jadi nanti juga akan saya praktekkan cara membantunya itu dari samping, memasukkan kepalanya ke dalam tangan dan membantu mendorong sedikit untuk pinggulnya supaya bisa berguling ke depan. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada guling depan, yang pertama tangan yang bertumpu dibuka terlalu lebar. Ya, seperti di video tadi kesalahan-kesalahan itu ya sudah ada. Nah, ini sama dengan video yang tadi saya putarkan. Kemudian ini juga sama masih. Kemudian ini ilustrasinya ya. Kepala ya, kalau mendaratnya kepala dulu, lehernya pasti sakit nanti ya. Kenapa? Berat badan ditopang oleh kepala atau leher. Nanti lehernya yang sakit. Makanya
yang menumpu itu adalah tangan, bukan leher. Ya, paham? Nah ini, kemudian ini tangannya nekuk satu, ya tumpuannya jatuh satu dulu. Akhirnya apa? Posisi mendaratnya nanti miring seperti ini. Ya, kenapa miring? Karena tumpuannya rubuh satu. Kalau sebuah bangunan tiang penyangganya rubuh satu, maka bangunan itu akan ambruk. Ya, logikanya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk gambaran tentang materi roll depan. Jadi masih ada kebingungan tidak? Ya, masih belum ada pertanyaan ya. Saya rasa belum ada pertanyaan karena memang Anda belum mencoba mempraktekkan. Jadi kalau Anda sudah mencoba mempraktekkan, baru nanti akan ada kesulitan yang Anda alami. Nah, nanti kalau sudah ketemu dengan kesulitan, berarti nanti Anda silakan ditanyakan. Kita bahas di kelas. Barangkali pertanyaan Anda mewakili permasalahan dari teman kalian. Jadi nanti semuanya bisa jelas, ya. Baik, kalau begitu untuk lebih jelasnya lagi, mari kita praktekkan langsung di lapangan, biar Anda nanti bisa merasakan, ya. Anda kan jelas kan tadi dengan penjelasan ini, dengan video yang saya setelkan tadi, Anda sudah jelas. Mari kita coba praktekkan di lapangan. Yuk, mari kita ke lapangan. Semuanya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita akan mulai materi kita di lapangan sesuai dengan tadi materi yang sudah saya gambarkan, kemudian video yang sudah saya berikan. Hari ini kita akan praktekkan di lapangan. Jadi kondisinya untuk melakukan teknik roll depan atau guling depan ini yang betul itu yang seperti apa, dan itu yang akan kita praktekkan, yang nanti Anda juga akan praktekkan, dan nanti kalian semua akan menganalisis juga mana gerakan yang betul dan mana gerakan yang salah. Kalaupun ada yang salah nanti kita betulkan. Kalau misalnya memang semuanya sudah betul, ya bagus, berarti daya tangkap Anda bagus, ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan melakukan pemanasan, stretching dulu ya, kemudian calisthenics. Kita akan melakukan pemanasan supaya pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran ataupun juga masuk di materinya, nanti kita tidak diberikan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ya. Tujuan utama pemanasan itu adalah mengulur otot kalian supaya bisa beradaptasi dengan materi dan juga menghindarkan kita dari cedera, ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Empat, 5, 6, 7, cukup. Oke, sekarang silakan duduk. Silakan duduk. Duduk di tempat. Ya, kakinya luruskan ke depan. Ya, kaki rapat, lurus ke depan. Ya, rapat. Ya, sekarang pegang pergelangan kakinya. Pergelangan kaki, bukan ujung kaki. Pergelangan kaki itu di sini. Ya, pegang aja. Ya, tahan. Pegang aja, pegang. Set. Ya, saya hitung ya. Sekarang sebelum saya hitung, coba putar tanganmu ke bawah. Set. Nah, makin sakit ya. Ya, pandangan sekarang ke pusarnya masing-masing. Mulai, 1. Lima, 6, 7, cukup.
Ya. Oke, sudah? Ya, semuanya berdiri. Oke, anak-anak, yang kedua, setelah tadi kita melakukan tracing, sekarang untuk calisthenics-nya atau geraknya, ya pemanasan bergeraknya, sekarang Anda saya bagi menjadi beberapa pasangan ya, berpasangan ya, masing-masing orang berpasangan, ada 10 orang, berarti pas 2-2. Coba Mas yang seimbang, kamu pindah ke, kamu pindah ke sana Mas, pojok. Ya, you pindah pojok. Enggak, kamu pindah ke pojok. Betul, kamu situ aja. Mbak, kamu pindah sini. Dava, kamu pindah sini. Oh iya, berarti kamu sini, kamu sini, kamu sini Mbak. Nah, sekarang, kamu belakang, Mas, belakang. Belakang satu orang belakang. Nah, sip. Oke, sekarang berhadapan. Balik kanan, berhadapan. Ya, sudah. Sekarang kamu masing-masing orang tos. Ya, tos, shoot. Siapa yang kalah nanti tugasnya adalah mengejar temannya yang nanti akan saya suruh berlari. Ya, kejar kemanapun sampai Anda memegang pundaknya. Ya, 1 menit. Oke, siap. Sekarang tos dulu. Tentukan siapa yang menang dulu. Nah, kalah. Shoot dulu. Shoot biasa. Ya. Kalah. Udah ya. Oke. Yang kalah mengejar, yang kalah tugasnya mengejar, ya. Siap? Ya, siap. Kenapa? Menang. Menang apa kalah? Yang kalah siapa? Yang kalah aku. Yang kalah kamu ngejar dia berarti, ya. Oke, semuanya siap? Siap? Siap. Kamu berlari kemanapun, kemudian kamu yang kalah ngejar. Ya bebas, kamu mau ke belakang, mau ke depan, terserah. Ya siap? Siap, 1, 2, 3, lari. Ya, oke, silakan kembali ke tempat lagi. Putra di depan lagi, Putri di belakang. Oke. Ya, Putri di belakang lagi, Putra di depan lagi. Barisan yang pertama, yang awal tadi. Ya, Mas. Barisan awal. Ya, kau sini. Oke, serunya siap. Rak. Rentang tangan. Ya, jaraknya lagi. Oke, tegak, rak. Istirahat di tempat, rak. Oke. Pemanasan calisthenics sudah kita laksanakan. Habis ini kita langsung masuk ke materi. Kita pakai alat matras ya di sudut sebelah sana. Jadi ayo kita bareng-bareng ke matras. Nah, siap, rak, balik kanan, rak. Ya, ke sana dulu. Baik anak-anak, untuk memulai ini, untuk teknik roll depan yang akan kita lakukan, tentunya di dalam roll depan itu ada beberapa teknik yang harus Anda pahami lebih dulu ya. Jadi nanti di dalam roll depan itu, yang pertama adalah teknik awalan. Anda harus paham tentang teknik awalan dulu. Yang kedua adalah teknik tumpuan. Tumpuan di sini yang digunakan adalah tangan, ya, jelas tangan. Kemudian yang ketiga adalah pada saat bergulingnya. Nah, pada saat berguling itu teknik yang betul apa? Dan ini yang perlu kalian ingat, ya, fokus ya. Yang perlu kalian ingat pada saat melakukan gulingan, itu adalah kesalahan paling banyak dilakukan oleh siswa atau orang yang melakukan roll depan. Kamu mungkin pernah merasakan waktu SMP, kamu roll, tapi kok hasilnya ke kanan jatuhnya, atau ke kiri, ya, tidak lurus ke depan. Nah, ini yang akan kita tekankan betul-betul, teknik untuk melakukan roll depan dengan aman dan sesuai dengan teknik yang sebenarnya. Ya, tujuannya apa? Agar Anda bisa melakukan teknik guling depan atau roll depan ini dengan baik dan benar ya. Kemudian yang keempat adalah teknik akhiran. Jadi pada saat selesai melakukan roll depan itu yang terjadi apa? Apakah duduk atau berdiri atau bagaimana? Ini saya contohkan ya, perhatikan baik-baik. Posisi awalnya kaki rapat. Ya, yang pertama ini teknik pertama. Posisi awalnya kaki rapat seperti ini. Pandangan ke depan, kemudian tangan diluruskan ke depan. Nah, ya untuk melakukannya posisi tangan sudah seperti ini. Ini untuk bentuk awalan ya. Awalan jadi seperti ini. Kemudian tangan dibuka ke depan. Kemudian untuk teknik kedua adalah tumpuan. Tumpuannya adalah tangan diletakkan di atas matras ya. Posisi kaki lurus. Nanti akan ada
teknik ya. Kita akan ada dua teknik. Dua teknik itu maksudnya adalah awalannya menggunakan posisi berdiri lurus atau yang kedua menggunakan posisi jongkok. Yang pertama kita dari posisi lurus dulu ya, teknik yang pertama. Nah, sekarang kembali ke awalan. Awalan ya, satu, kemudian yang kedua tumpuan. Nah, tangan diletakkan di matras selebar bahu ya, lurus ya. Ya, lurus sesuai dengan bahu Anda masing-masing lebarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian teknik yang ketiga adalah kepala dimasukkan ke dalam ya, kedua tangan. Nah, tugas Anda adalah menempelkan dagu Anda. Dagu ya. Apa ini? Dagu betul. Rahang Anda yang bagian bawah ini, mandibula. Ini ditempelkan ke dada. Kalau tidak bisa menempel, ya minimal mendekati. Nah, ya, kalau sudah mendekati begini, maka bentuknya akan seperti ini. Dan nanti posisi yang menempel pertama di matras adalah tengkuk. Tahu tengkuk? Tengkuk tahu? Ini bagian leher bagian belakang ya. Kita ulangi, posisi awalan, kemudian tumpuan ya. Kemudian yang ketiga kepala dimasukkan, tempelkan dagunya di dada. Nah, setelah itu pinggulnya diangkat dan jatuhkan. Nah, ini teknik keempatnya seperti ini. Tangan merangkul pada lutut. Kalau sudah seperti ini baru Anda boleh berdiri. Selesai, kan seperti itu ya. Gimana? Paham? Ya, paham? Anda mengamati dulu ini. Ya, setelah ini Anda praktek. Ya, paham? Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Kalau Anda tidak melakukan, maka Anda tidak akan mendapatkan atau mendapati kesulitan. Jadi pada saat Anda melakukan, baru mungkin Anda akan merasakan kesulitan melakukannya. Sekali lagi saya ulang ya. Teknik pertama, satu, awalan. Pandangan ke depan, tangan. Dua, tumpuan. Yang ketiga, masukkan kepalanya. Jangan lupa yang menempel, yang mendarat di matras adalah apa? Tengkuk, bukan kepala ya, tengkuk. Masuk. Nah, lurus. Seperti ini. Ya. Jelas? Jelas? Oke. Oke, bagaimana? Sudah mulai ada gambaran tentang roll depan ya? Nah, sekarang kita coba dulu untuk saya minta satu orang untuk mencoba sini Mas. Mas siapa? Denny, Mas Denny ya. Ya, silakan duduk Mas. Silakan duduk. Ya, kamu coba peragakan teknik yang seperti saya peragakan tadi ya. Coba teknik pertama awalan, kaki rapat, awalan dulu. Ya, awalan, kaki rapat, tangan ke depan. Tumpuan, jari-jarinya rapat ya. Nah, ini jarinya harus rapat. Posisi jari harus rapat, jangan sampai terbuka seperti ini, harus rapat ya. Kemudian teknik ketiga, setelah tumpuan, ketiganya adalah kepala masuk, tempelkan dagunya di dada, nunduk lagi. Nah, sekarang pelan-pelan tekuk tangannya, tangannya ditekuk. Nah, kepalanya jangan masuk lagi. Nah, turunkan, roll. Nah, hasil akhirnya, ini hasil akhir harus dipeluk. Dipeluknya gimana? Nah, seperti ini. Ya, coba diulangi sekali lagi, Mas. Coba sekarang kita fokus ke teknik ketiga, yaitu jatuhannya pada saat dia rollnya ya. 1, 2, ya, 2, rapat selebar bahumu ya. 3-nya roll ya. Lihat yang nempel, kamu bisa lihat, Mas, konsen. Kamu bisa lihat ini yang nempel tengkuknya atau kepalanya. Ya, kamu bisa lihat, pahami betul-betul dia. Coba dianalisis betul-betul. 1, 2, 3. Iya. Kamu lihat yang nempel apa aja? Tengkuk atau kepala? Leher atau kepala? Kurang jelas? Ulangi sekali lagi, Mas. Ya, makanya diperhatikan. Ya, coba 1, 2, 3. Ya, dia jatuhnya di sini. Lehernya, betul tidak? Ya, betul. Terima kasih Mas Denny. Silakan kembali ke tempat. Oke. Setelah ini Anda akan saya bagi dengan apa? Saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Berarti ada 10 orang. Ada 5 kelompok. Per kelompok 1 kelompok 2 orang. Dan nanti tugas Anda adalah mengisi lembar kerja peserta didik atau worksheet yang nanti sudah saya siapkan.
tentang ini. Nanti Anda mengamati teman Anda. Ya, Anda mengamati teman Anda, kemudian setelah selesai bergantian. Satu orang praktek, satu orang mengamati, dan nanti bergantian kalau sudah. Nah, setelah itu kita review bareng-bareng. Kemudian kalau misalnya nanti ada kesulitan, maka nanti kita akan bisa lihat bareng-bareng. Kesulitan dari temannya barangkali itu kesulitan Anda juga, dan mungkin itu kalau sudah kita bahas sampai tuntas, mungkin itu jadi solusi buat Anda juga yang bermasalah sama seperti itu. Jelas ya? Oke. Ini masing-masing orang, silakan Anda bisa dipegang dulu. Ya, masing-masing orang. Dipelajari dulu. Oke, sudah, coba dilihat dulu untuk worksheet-nya, LKPD-nya. Nah, di situ dipahami dulu. Kira-kira masih ada yang bingung tentang LKPD ini? Ya, Mas, gimana Mas? Mas Dafa? Ngisi apa? Kolom. Oh, kolom yang ini? Iya. Oke. Ya, mungkin kalian juga bisa pahami. Ini kolom ini, nah, di situ Anda bisa lihat ada kolom nama gerakan, kemudian cara melakukan. Nah, di nama gerakannya ini jelas. Ini tadi teknik yang saya berikan, ada gerakan awal, ya, yang pertama tadi, posisi awal. Kemudian ada tumpuan menggunakan tangan tadi. Kemudian yang ketiga adalah berguling menggunakan tengkuk terlebih dahulu. Ya, yang ketiga ya, hitungan ketiga tadi kan. Yang keempat adalah gerakan akhirnya tadi, jongkok dan merangkul lutut kakinya, ya. Jelas. Nah, nanti yang perlu Anda tuliskan di sini adalah pada saat temanmu melakukan, maka teknik awalannya itu seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Awalannya bagaimana? Kaki rapat, tulis, ya, dan seterusnya. Nanti pada saat gerakan tumpuan, tangannya harus bagaimana? Ya, itu yang kamu tulis. Detail apa yang dilakukan tadi itu yang ditulis di kolom itu. Jelas? Gimana, Mas Dafa? Jelas? Siap, bagus. Yang lain juga jelas ya? Bagus. Kalau sudah jelas, sekarang silakan berkelompok, ya. Satu matras 2 orang, satu kelompok isi 2 orang, ya. Ini ada 5 matras, bisa Anda pakai satu matras untuk 2 orang. Silakan, ayo. Si kelompok 1, Mas Dafa, paling ujung, sama tadi kamu siapa? Nah, pasangannya, ya, sebelah sana. Kemudian Mas Isun, kamu sebelah situ. Ya, Mas, kamu sini Mas. Ya, silakan digeser, matrasnya digeser ke sini. Mbak, silakan berdiri. Ya, matrasnya bisa digeser ke sini. Diangkat, Mbak, tolong. Ya, diangkat. Nah, geser sedikit. Ya. Dua kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Kau sini? Ya, enggak apa-apa. Ya, satu orang di sana. Duduk dulu. Iya, nanti dulu. Ya. Baik, sekarang satu orang Anda memperagakan, kemudian satu orang mengamati dan mengisi LKPD itu. Oke. Sudah semua? Pulpennya sudah diambil semua? Oke, sekarang saya minta untuk yang di sebelah sana, Mas, yang menghadap ke saya, duduknya pindah ke sebelah kirinya matras, sebelah sananya matras. Sebelah sini, Mas. Kamu sebelah sini, Mas. Kamu tetap. Ya, di situ. Ya, di situ. Kamu geser ke sana. Silakan. Yang sini, worksheet-nya taruh di samping dulu sama bolpoinnya. Worksheet-nya taruh samping dulu sama bolpoinnya. Ya. Kemudian, Anda siap berdiri untuk memperagakan teknik roll depan tadi. Anda duduk, Mas Dafa duduk dan mengamati temannya, teman kelompoknya, ya. Anda mengamati teman kelompoknya. Oke, dengan instruksi saya ya. Siap-siap ya. Sekarang coba kamu amati, kamu analisis dan kamu catat di situ gerakannya sudah betul atau tidak, ya. Gerakan temanmu itu sudah betul atau tidak, ya. Oke, yang pertama adalah teknik 1, awalan. Awalannya kaki rapat. Sudah? Kaki rapat sudah, pandangan ke depan. Kamu bisa dengar suara saya saja, nggak usah ngelihat saya. Sudah? Kedua, tangan diangkat ke depan. Ya, telapaknya dibuka. Turunkan, taruh di atas matras. Teknik kedua, tumpuan. Dibuka selebar bahu. Yang menempel telapaknya. Kaki rapat, Mas, kaki rapat. Ya. Telapaknya, bukan jarinya, telapaknya dan jari-jarinya rapat. Dan ini 2. Ketiga, kepala masukkan.
masuk, tempelkan dagunya ke dada, kemudian jatuhkan, roll. 1, 2, 3. Ya, jatuhkan. Kenapa? Kenapa? Gak bisa. Dicoba dulu pelan-pelan. Ya, kakinya agak tekuk sedikit, nggak apa-apa. Tekuk dikit, tekuk. Nah, kepalanya masuk, turun, pelan-pelan. Tangannya ditekuk pelan-pelan. Tangannya ditekuk pelan-pelan. Set, set, dan jatuhkan. Jatuhkan. Nah, ya, silakan duduk dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Silakan kembali ke tempatnya. Mas, yang sudah kembali ke tempatnya. Mbak, yang sudah kembali ke tempat dulu. Ya. Oke, sekarang kelompok kedua siap-siap. Ya, kelompok pertama sekarang pindah tempat duduk. Ya, kelompok yang tadi melakukan silakan di sampingnya. Kelompok sana siap berdiri. Ya, kalau mau ke sini nggak apa-apa, dari sini aja nggak apa-apa. Silakan, dari sini nggak apa-apa. Ya, kamu ke sana. Ya. Ya, silakan diamati. Persiapan. Oke. Siap. LKPD taruh dulu, kamu berdiri. Ya, Anda berdiri. Siap. Sekarang teknik pertama, awalan. Kaki lurus, pandangan ke depan. Sudah. Sekarang yang kedua, tangan. Siap. Teknik kedua, tumpuan taruh di atas matras. Selebar bahu, jari-jarinya rapat. Jari-jari rapat, yang menempel telapaknya. Kalau kamu kesulitan, kamu bisa tekuk dulu, untuk lututnya ditekuk dulu. Lututnya tekuk dulu. Nah. Jadi ini yang nempel. Nah, sip. Nah, seperti ini. Oke. Ya, jongkok, dari jongkok apa? Ya, seperti itu. Tapi jangan gini, Mbak. Jangan gini. Ini. Ya, jangan gini. Ini. Nah, telapak. Telapak, jangan jari. Nggak kuat kamu jarinya nanti. Nah, seperti ini. Dari jongkok dulu nggak apa-apa. Ya, siap. Oke, siap. Yang ketiga, kepala masuk. Tempelkan dagunya ke tengkuk. 1, 2, 3, guling. Ya, masih Jun ya, tadi kelihatan ya. Oke, ulang lagi, silakan. Dava kembali. Isun kembali. Ya. Diulang lagi. Nanti sekarang yang mengamati adalah kalian ya, teman-temannya masing-masing ya Mas ya. Kamu amati, kamu catat kesalahan-kesalahan atau teknik yang dilakukan oleh temanmu. Sekali lagi, semua siap. Posisi 1 awalan, siap. 2, tangan. Jatuhkan di matras. Ya, kepala masuk. 3, jatuhkan. Yuk. Ya, ini bisa kelihatan ya. Ya, kamu Mas, jangan lupa ditulis semua di LKPD ya tentang ini. Oke. Bagaimana? Ya, Anda sudah bisa lihat ya, teman-teman Anda tadi melakukan praktek, kemudian Anda mengamati ya, ada kesulitan, ada yang salah, ada yang benar ya. Silakan ditulis di worksheet Anda masing-masing ya, di LKPD Anda masing-masing ya. Jadi apa yang dilakukan oleh temanmu sudah betul atau tidak sesuai dengan urutan di kolom-kolom tadi yang Dava tanyakan ya. Yang di kolom-kolom itu tahapan-tahapannya itu tolong ditulis semuanya. Nah, sekarang saya koreksi. Ya, sekarang saya ngoreksi. Tadi ada kesalahan beberapa. 1 di Mas Faris. Ya. Mas Faris tadi ada kesulitan apa? Kenapa tidak jadi berguling atau tidak bisa berguling? Yang susah apanya, Mas? Mengangkat badannya. Hasilnya nancep gini ya, nggak bisa berguling ya tadi ya. Oke, yang kedua tadi Mas Ijun. Ya, Mas Ijun ya tadi ya. Ya, kesulitannya apa Mas? Kesulitannya? Kenapa tadi saya rollnya ke samping kayak gitu? Kenapa? Miring? Miring ya. Jatuhnya miring? Ya. Kepalanya tadi masuk enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah ini kontrol ya, kontrol berarti Mas Ijun. Satu lagi tadi di Putri ada, kayaknya siapa Mbak? Oh iya, siapa Mbak? Kalista. Tadi kesulitannya Mbak? Tangannya itu bengkok. Tangannya bengkok. Ya, Pada saat ini, Iya. saat ini jadinya miring. Oh iya, ada 3 permasalahan ya. 3 permasalahan. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Sekarang saya contohkan lagi. Untuk tekniknya lagi, sekali lagi saya contohkan lagi. Anda perhatikan baik-baik ya. Semuanya memperhatikan baik-baik. Coba Mas Desi geser dulu sini. Ya, geser dulu. Atau di sana dulu Mas, yang adem nggak apa-apa, silakan. Ya, saya contohkan sekali lagi. Agak mundur Mbak.
Ya, sekarang teknik pertama. Teknik pertama, dari awalannya itu berdiri. Seperti ini, ya. Dari awalan berdiri seperti ini. 1, 2, 3 tumpuan. 2 tumpuan. Yang ketiga kepala masuk. Ya, jatuhkan tengkuknya yang nempel. Selesai. Ya, itu dari awalan yang berdiri. Sekarang dari awalan yang kedua, awalannya jongkok. Ini solusi buat Mas Faris. Ya, Mas Faris. Atau Kalista tadi ya. Dan juga Izun. Ya. Ini solusi buat kalian. Mungkin barangkali Anda memang kesalahan Anda tadi adalah karena tidak bisa berguling dengan baik, ya. Solusinya sekarang adalah apa? Ini. Anda pakai awalan yang kedua dari posisi jongkok, ya. Kalau tadi awalan pertamanya adalah berdiri, sekarang posisi Anda jongkok. Ya, jongkok, kemudian awalan keduanya setelah awalan yang keduanya, hitungan kedua tetap ini kan, ya. Tumpuan. Yang ketiga adalah apa? Kepala dimasukkan ke kepala. Dagu dimasukkan di antara dua tangan mendekati dada, ya, seperti ini. Nah, setelah ini langkah ketiga, langkah keempatnya itu adalah mengangkat. Nah, ini pantatnya diangkat ke atas. Setelah itu jatuhkan aja. Nah, selesai. Ya, seperti ini. Jadi, untuk dari awalan yang jongkok sama seperti ini, cuma nanti ada hitungan tambahannya 1, 2, 3. Empatnya adalah mengangkat ini. 4. Nah, jatuh, ya. Jadi begitu ya, Mas Randy, Mas Faris, Kalista. Itu solusi buat Anda. Ya, jadi seperti itu. Yang harus Anda lakukan adalah seperti itu. Dari pakai menggunakan teknik yang kedua yang menggunakan awalan jongkok. Jelas ya? Jelas? Oke. Jadi kesulitan tadi di Mas Faris, ya. Mas Faris tadi bingungnya apa? Mengangkat pantat, kemudian jatuhnya miring atau tidak? Tidak, tapi bisa jatuh ke sana. Nggak bisa masuk ke sana kan? Ya, karena apa? Dari awalnya sudah salah, ya. Kemudian Mas Isun mengangkat pantatnya. Jatuhnya ke samping. Jatuhnya ke samping, miring ya. Jatuhnya miring, nggak bisa lurus ke sana ya. Oke, nanti habis ini saya bantu. Kemudian Kalista, Jarinya bengkok. Terus pas berguling jatuhnya itu miring. jatuhnya miring, nggak bisa lurus. Jadi sama ya, hampir sama ya. Ini jatuhnya miring, nggak bisa lurus, sama ya, hampir sama. Jarinya itu. Iya, ini kalau ini jari dari tumpuannya yang salah kan. Kalau Mas Faris itu ternyata memang agak takut juga ya mungkin ya. Ya dari awal sudah takut, kemudian cara melakukannya itu akhirnya salah. Ya tidak sesuai ekspektasi ya. Oke, habis ini saya bantu Anda satu persatu biar Anda bisa melakukan teknik ini dengan baik. Ya, oke, kita mulai dari Kalista dulu. Ya, kamu agak ke sana dulu sebentar. Ya, coba Kalista di sini dulu, nggak apa-apa. Itunya taruh situ dulu, nggak apa-apa. Ya, Mas, ini tolong diambil KPD-nya. Iya. Ya, kesulitannya tadi adalah posisi awal. Kamu dari jongkok aja, jangan berdiri, jongkok aja. Kemudian tangan rapat, ya selebar bahu. Nah, ini yang nempel jangan begini. Ya, ini salah. Itu harus telapaknya yang nempel seperti ini. Jadi telapaknya nempel, bukan menggunakan jari. Kalau tumpuannya jari itu nggak bakalan kuat, ya. Harus pakai. Nah, ini telapak. Kalau ini kuat, menopang. Tangannya nggak boleh ngangkat, Pak. Nggak boleh ngangkat sebelum badan jatuh, tangan nggak boleh ngangkat dulu. Dan ini kekuatan ini, ototnya ini harus dipakai. Otot tangan ya. Kamu untuk menahan. Ini kan tumpuan kan ke sini. Ini yang menahan berat badanmu di situ, ya. Ya, sudah seperti ini. Coba sekarang kepalanya masuk. Ya, pantatnya diangkat. Diangkat sedikit, pelan-pelan. Iya, naik lagi terus. Kepalanya masuk lagi. Ini kalau Kenapa? kalau badan yang ngangkat, ininya juga ikut ngangkat. Nah, makanya kamu tekan begini. Iya, jangan sampai lepas. Kamu yang bisa kontrol, ya. Motorikmu yang bisa kontrol, ya. Kepalanya masuk, terus badannya ini masuk lagi. Badannya naik, ini naik, terus naik, jatuhkan ke depan. Nah, bisa kan? Ya, coba sekali lagi sendiri tanpa bantuan saya. Coba sendiri. Ya, saya hanya akan sedikit membantu saja. Tapi intinya kamu sudah bisa. Ternyata bisa kan ya? Ya, set. 1, 2, 3. Naik. Kepalanya masuk lagi, jatuhkan. Ya, masih agak miring ya. Tapi intinya kamu sudah bisa berguling. Bagus, silakan duduk. Sekarang Mas Isun, sini Mas. Ya, nggak apa, sini. Ya, Mas Isun.
Ya, dari jongkok nggak apa-apa. Iya, dari jongkok. Tangan masuk. Nah, jangan terlalu lebar, kamu terlalu lebar. Nah, sini. Rapat jarinya. Kepalanya masuk. Nah, kepala masuk, kakinya, pantatnya naik, nungging. Terus jatuhkan ke depan. Nah, masih pakai tumpuan kepala ya. Jadi kamu rasa ini yang nempel dulu kan? Ya, saya ulang sekali lagi. Sekali lagi. Itu berarti kesalahan Anda cuma itu, Tok. Karena tumpuannya menggunakan kepala bukan leher, ya. Yuk, kita coba lagi. Sekali lagi. Rapet ini nih. Ya, rapet. Set. Ini naik. Pantatnya naik. Nah, sik. Nanti dulu. Nanti dulu. Ya, ini pas dulu. Pantat naik. Pantatnya naik. Nah, kepalanya masuk lagi. Tahan. Nah, ternyata Mas Izun masih menggunakan ini ya. Ya, tumpuanmu ini. Ya, jadi bukan tengkuk tapi masih pakai kepala. Silakan sana dulu. Mas Faris, sekarang kamu badannya masih tegang sekali. Ya, tegang sekali ya. Lebih rileks lagi. Saya tekan ininya, kamu nggak usah berontak, ngikut aja. Nah, sekarang sudah pantatnya naik. Ya, turunkan pelan-pelan badannya. Badannya turunkan pelan-pelan. Ininya tetap naik, jangan turun. Nah, siap, turun, naik. Ya. Oke. Lumayan. Baik anak-anak, coba perhatikan dulu, konsentrasinya ke sini dulu. Jadi tadi sudah kita lakukan. Jadi masing-masing kalian sudah mengamati, ya, menganalisis gerakan dari roll depan. Kemudian Anda juga sudah mempraktekkan roll depan itu sendiri. Ini tadi ada beberapa yang sedikit kesulitan ya. Tidak masalah. Jadi saya itu tidak punya target kalian harus jadi atlet kayak gitu misalnya. Kalau misalnya lari 100 meter Anda harus 7 detik misalnya gitu atau 8 detik gitu, enggak. Intinya Anda sekarang adalah tahu tentang teknik roll depan. Ya, Anda paham tentang teknik roll depan. Kemudian Anda juga mampu mempraktekkan teknik roll depan. Ya, walaupun tadi Mas Faris, kemudian Mas Ijun, kemudian tadi siapa? Kalista ya. Ya, tadi masih kesulitan. Kesulitannya karena apa? Kesulitan Anda apa? Beberapa teknik kurang sempurna, ya. Kalau tadi Kalista di tumpuan, ya. Tumpuannya kemudian pada saat jatuh lengan kanannya agak buka sedikit, akhirnya jatuhnya miring ke kanan. Kemudian Mas Ijun tadi masih menggunakan tumpuan kepala, ya. Tumpuan kepala. Jadi tumpuan yang seharusnya kita pakai adalah tengkuk kan, bukan kepala ya, tapi tengkuk ya. Paham ya? Mas Ijun itu bahan Anda untuk latihan di rumah. Ini tugas Anda di rumah, melatih ini lagi sampai Anda betul-betul tengkuk yang nempel, bukan kepala. Jadi kamu tinggal menggeser. Ini misalnya, mohon maaf, ini contohnya kepala ya misalnya ya. Ini kepalamu itu tadi kan begini, nempel di matras. Kepalanya masukin lagi, set, gitu loh. Jadi yang mendarat pertama nanti ini. Resiko Anda, kalau Anda menggunakan kepala dulu untuk tumpuan, apa untuk pada saat yang menempel itu kepala dulu, itu biasanya agak sakit. Sakit, kemudian ada tarikan di sini, bisa jadi cedera. Ya, jadi memang Anda harus tinggal memasukkan lagi kepalanya, biar nanti yang mendarat adalah tengkuknya. Itu saja, ya Mas Ijun ya. Kemudian Mas Faris, Anda takut karena mungkin tidak terbiasa melakukan ini ya. Tapi bagaimanapun juga, saya salut dengan usaha Anda. Saya tahu Anda dari awal itu sudah takut, tidak mau melakukan, tidak berani melakukan. Tapi Anda sudah bisa seperti ini dengan bantuan saya. Tadi Anda minimal sudah bisa berguling melewati putaran itu sudah luar biasa buat saya. Ya, saya akan menghargai Anda yang tidak bisa tapi Anda berusaha melakukan. Walaupun tetap nggak bisa, nggak masalah. Tapi usahanya itu, saya tidak akan menilai hasil akhir tok. Ya, jadi kalau Anda tiba-tiba langsung bisa gitu tanpa latihan, nggak mungkin. Jadi yang saya nilai sebenarnya itu bukan hanya hasil akhir, tapi juga prosesnya. Proses untuk latihan. Tadi dari awal Mas Faris udah takut, tapi saya paksa, nggak bisa guling. Yang kedua, percobaan kedua malah nggak bisa guling sama sekali. Yang ketiga tadi saya bantu sedikit, akhirnya bisa melewati putaran itu. Kenapa? Karena ada sedikit ketakutan di sini. Nggak masalah, sudah berani mencoba, itu sudah luar biasa Mas. Salut buat Mas Faris. Nggak usah mikirin nilai. Saya akan kasih nilai bagus ataupun jelek, itu urusan saya. Yang penting Anda tunjukkan kemampuan Anda. Kalaupun Anda tidak mampu, Anda berusaha. Itu cukup buat saya. Oke ya? Jelas? Jelas? Tugas Anda sekarang ya, dari hasil itu ya, LKPD-nya setelah ini nanti dikumpulkan ya.
dikumpulkan. Sudah diisi semua? Sudah selesai? Kalau sudah sini dikumpulkan dulu sini. Ya, kumpulkan. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Ya, ini jadi bahan review saya. Jadi kan ini yang menilai Anda kan orang lain. Jadi Anda menilai teman Anda kan. Jadi saya rasa ini data valid. Kalau valid seperti ini berarti saya tahu, oh kemampuan ini memang begini. Tapi saya juga punya catatan tadi. Saya ingat namanya tadi, beberapa yang mungkin belum sempurna saya pasti ingat. Jadi nanti nggak usah takut. Saya sudah bilang tadi, saya tidak hanya menilai hasil akhir, tapi saya menilai prosesnya juga. Ya, jelas ya. Nah, ini LKPD, dikumpulkan ke saya. Kemudian tugas Anda, saya tidak akan memberikan tugas tertulis. Tugas Anda adalah melatih ini, roll depan di rumah. Ya silakan latihan di rumah menggunakan apa? Di rumah nggak punya matras ya bisa pakai kasur ya, atau mungkin pakai kasur lipat itu dibuka ya, itu bisa. Silakan Anda lakukan ini ya sehari, pagi 3 kali, sore 3 kali dalam waktu seminggu ini. Dan nanti pada saat pertemuan berikutnya saya akan tanya Anda ya, saya akan cek, apalagi pada saat nanti kita akan melakukan penilaian per orang hasil akhir ya, nanti saya akan cek satu-satu seperti apa, walaupun ada di beberapa Anda sudah ada catatan di saya, tapi saya tetap akan menilai hasil akhir Anda nanti seperti apa ya. Nggak usah takut kamu salah, jangan pernah takut untuk salah melakukan ya. Kalau Anda takut melakukan kesalahan, maka Anda tidak akan pernah bisa mencoba. Jelas ya? Oke, setelah ini kita cooling down, pendinginan, dan setelah itu Anda nanti bisa kembali ke kelas masing-masing ya. Oke, sekarang kita pendinginan dulu. Oke anak-anak, untuk sebelum kita tutup perjumpaan hari ini, yuk silakan kita cooling down dulu. Rentangkan tangan, geser, tangannya dibuka, jangan sampai nempel ya. Belakang meluruskan, depannya aja dibuka tangannya. Oke, tegak, gerak. Yuk, terakhir anak-anak, dorong lagi ke atas. Oke, anak-anak, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Semoga hari ini bermanfaat. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Ya, setelah ini saya kasih aba-aba ke kalian. Jangan lupa yel-yelnya yang keras. Kes, ya. Nanti setelah ada aba-aba dari saya, 1, 2, 3, kes, gitu. Paham ya? Nah, siap? Rat. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan. 1, 2, 3. Bagus.